Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Stocky Quest per tanggal 20 Januari 2023 ya. Memasuki minggu ketiga di bulan Januari, teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat Imlek ya bagi teman-teman yang merayakan. Semoga di tahun kelinci air ini kita bisa semakin cuan tentunya ya di pasar saham. Di Stock Request kali ini seperti biasa kita akan membahas 3 saham utama dan tentunya dari 3 saham tadi akan ada yang menarik untuk teman-teman tradingkan ya. Salah satu yang sudah berhasil hit dari yang sudah pernah dibahas waktu itu adalah MDKA ya. Teman-teman lihat dulu pernah dibahas juga di konten ini bahwa MDK sudah membentuk pattern bullish flag ya. Dia sudah breakout dan kemudian sudah hit target price-nya di sekitar area 4.900 teman-teman. Nah, kira-kira hari ini kita akan bahas apa ya? Nah, kita akan membahas saham BBKP, ya RALS, dan juga saham MPMX ya. Sebelum ke pembahasan utamanya, aku mau sedikit review dulu ya. Ini ada menu sore yang pernah aku mention di hari Rabu ya, CEM dan MMIX ya, dua-duanya berhasil hit TP, naik 3% dan 5% kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman lihat, CEM dan MMIX. Oke. Di hari Rabu berarti di tanggal 18 ya, tanggal 18 aku kasih watchlist. Dan di tanggal 19 hike-nya 4,21%. Sedangkan untuk MMIX tanggal 18 dikasih watchlist ya, tanggal 19 hike 7,82%. Jadi selamat bagi teman-teman yang ikut ya, semoga menjadi berkat ya untuk 490 orang yang melihat menu sore ini ya. Jangan lupa untuk kalau misalkan cuan silahkan untuk disedekahkan ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang memang mau menikmati watchlist menu sore gratis, teman-teman bisa langsung join aja free group kita ya. Linknya nanti akan aku put di ini ya, di deskripsi di YouTube ya teman-teman, dan sifatnya ini free ya. Nanti kalau misalkan ada ilmu-ilmu khusus juga dan artikel-artikel yang bagus nanti akan aku share di sana. Oke. Kita lanjut bahas ke pembahasan IHSG dulu ya. IHSG minggu ini kenaikannya cukup oke ya, cukup lumayan ya. Meanwhile memang tidak ada foreign outflow yang gimana-gimana banget. Ya, dan bahkan di hari Jumat kemarin ada net foreign inflow di angka 300 miliar. Cuma memang yang perlu teman-teman perhatikan adalah IHSG sekarang sedang berada di area resistannya. Satu adalah area resisten trendline atas ya. Kalau teman-teman lihat sudah mulai mendekati. Yang kedua adalah area resisten horizontal line yang di sini ya. Di sekitar area 6.870 sampai 6.900 ya. Jadi memang viewku minggu depan ya IHSG itu potensinya adalah untuk koreksi ke bawah. Kalau kita lihat based on Fibonacci juga sudah hit area 38,2 ya. Jadi menurutku sih lebih cenderung untuk ke koreksi dulu ya. Koreksinya kemana? Ya mungkin bisa jadi dia akan turun ke sekitar area sini ya. Ke area 23,6 ya. Kalau misalkan memang dia ada intensi untuk naik, maka kurang lebih ini adalah skenario yang mungkin terjadi. Dia koreksi ke sini terus kemudian dia membentuk swing low baru ya, swing low baru terus kemudian dia akan membentuk inverted head and shoulders ya. Ini adalah left shoulders-nya, ini head-nya, ini right shoulders-nya ya. Dan kemudian dia akan breakout dan berpotensi untuk menuju ke area sini lagi ya, ke area 7.100 lagi ya. Overall so far so good ya di bulan Januari, meskipun pada awal Januari kita sempat terguncang ya dengan kondisi marketnya, cuma secara monthly pun sebenarnya IHSG membentuk pin bar nih ya, bahkan posisinya sudah positif 0,35%. Jadi gimana nih performa trading kalian di awal tahun ini? Apakah sudah mulai membaik atau bahkan masih minus ya? Kalau aku sih jujur masih BP aja. Jadi enggak minus dan juga enggak plus. Ada sih plus, cuma memang plusnya enggak gitu gede lah ya, enggak gitu gede. Oke, langsung aja kita ke pembahasan utamanya ya di 3 saham ini. Kira-kira mana nih yang menarik? Oke, yang pertama aku bahas dulu BBKP. Oke, BBKP secara tren ini masih downtrend teman-teman. Cuma memang mulai ada sedikit perlawanan ya. Teman-teman lihat mulai terjadi lonjakan volume yang luar biasa dari tanggal 2 Januari ya, dan hingga saat ini pun masih termaintain volumenya untuk menanjak ya. Jadi berarti di sini ada inflow ya, di sini ada inflow teman-teman. Oke. Nah, di sini juga overall trend line-nya sudah nah ini yang perlu teman-teman perhatikan juga ya. Kondisi saat ini. Oke. Nah, secara price pattern good ya, di mana dia membentuk kurang lebih kayak cap and handle ya.
Ini cup-nya, ini handle-nya. Oke. Dan kemudian dia breakout. Nah, kurang lebih bisa kita put di sini lah ya. Atau di sini juga bisa. Ya, ini cup-nya, ini handle-nya. Atau bisa dibilang ini sebagai double bottom juga bisa ya. Jadi sebenarnya breakout pattern ya. Cuma memang yang menarik adalah di sini mulai deket-deket resisten ya. Jadi menurutku inflow ini sebenarnya good, cuma akan ada potensi untuk dia turun dulu. Gitu ya. Jadi kemungkinan besar dia akan terjadi pullback di sini. Ya, akan terjadi pullback sedikit, mungkin pullbacknya nggak banyak. Terus kemudian dia akan ada potensi untuk naik lagi ke atas gitu. Ya, ini view-ku untuk BBKP ya. Jadi menurutku overall menarik. Nah, coba kita akan lihat broker summary-nya ya di BBKP. Kalau misalkan kita lihat dari tanggal dia membentuk swing low di tanggal 10 Januari. Ya, ini secara weekly-nya dulu ya. Secara minggu ini weekly-nya average-nya itu dimiliki oleh MG, AK, dan EP di area 121 sampai 124. Jadi memang sudah floating profit ya. Kalau kita tarik dari tanggal 10, ini juga masih akumulasi ya. MG, AK, EP average-nya di 120. Ya. Kalau misalkan kita tarik dari area lonjakan volume di tanggal 2 Januari, nah, average MG adalah di 118. Jadi memang sudah floating profit lumayan. Si MG ini hampir 10% ya. Jadi saranku sih teman-teman coba nunggu pullback dulu aja kalau dikasih nih. Deket-deket area 120 menurutku ini adalah area base buy yang sangat oke gitu ya untuk si BBKP sendiri. Oke. Target price-nya di mana? Kalau misalkan teman-teman hitung dari kedalaman pattern-nya gitu ya. Maka potensinya adalah bisa menuju ke dekat-dekat area 148 ya, di sekitar area sini nih. Nah, kebetulan dekat-dekat ada resisten juga di sana ya. Sini sebagai, nah di 14 ini juga bisa. Ya, di sekitar area 146 sampai 149. Oke, untuk level stop loss mau put di mana? Teman-teman bisa put di swing low akhir ya. Kurang lebih di sekitar area 116 lah. 116 nih overall good juga. Jadi kita akan coba buat trading plan-nya. Harga sekarang 127. Level stop loss teman-teman bisa put di 116. Ya. Area TP tadi di 146 ya. 149. Ya. Jadi menurutku untuk saat ini BBKP cukup good ya, cukup menarik. Di mana risk dan reward-nya hampir 1:2. Ya, kalau misalkan teman-teman dapat di harga 120, ini akan menjadi trade yang sangat menarik ya. Di mana risk-nya itu cuma hampir 3-4% aja, tapi reward-nya bisa hampir 20%. Itu ya untuk BBKP. Yang kedua adalah RALS. Nah, untuk RALS ini juga kurang lebih sama kasusnya dengan BBKP ya. Dia mulai ada inflow. Inflow ini terjadi di awal Januari ya, di mana dia mulai breakout dari area konsolidasinya. Secara tren ini pelan-pelan mulai menuju ke arah uptrend ya. Dia sudah membentuk pola pertama ya. Dia naik, membentuk swing low ya, membentuk higher low, terus kemudian dia membentuk higher high. Ya, sekarang ini lagi on the way untuk berpotensi membentuk higher low lagi gitu kan. Nah, ini juga dia berhasil breakout dari area ini ya. Area konsolidasi panjangnya di sekitar area 620, teman-teman. Gitu. Dan ini membentuk double bottom. Kalau misalkan kita ukur target price-nya di mana double bottom-nya, kita bisa pakai yang ini ya. Kita pindahin. Nah, dia sudah sempat hit di sekitar area 6-700-an. Jadi sempat hit di sana. Oke. Cuma menurutku ini masih cukup menarik ya, selama dia tidak drop di bawah 620. Nanti kita akan lihat inflow-nya. Kalau teman-teman tarik dari tanggal 3 Januari 2023, ya. Untuk RALS ini juga inflow-nya sangat-sangat bagus. Di mana PP, BQ, dan DH ini big akum ya. Dengan average di 650, teman-teman. Ya, jadi menurutku ini masih akan menarik, dan ketika koreksi juga ini rendah ya, volumenya juga kecil. Oke, jadi kalau misalkan kita buat trading plan-nya akan menjadi seperti ini, harga sekarang 665. Jadi teman-teman mungkin bisa buy on weakness ya.
665, terus kemudian level stop loss yang bisa ditetapkan di berapa? 620 boleh sebagai last support sebenarnya. Ya, jadi kurang lebih 7%. Area TP-nya mungkin pertama ada sekitar area 700, kalau misalkan dia breakout lagi mungkin ke 730 ya, 725. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai level stop loss di 650 juga sebenarnya boleh ya, di mana 650 itu adalah area average sih bandarnya itu sendiri ya. Di sekitar area 640 juga bisa. Nah, jadi kurang lebih ini adalah trading plan ya, risk dan rewardnya kurang lebih kalau misalkan teman-teman hitung masih 1/1,5 ya, di mana di sini mulai ada inflow dan pergerakan mulai uptrend. Bentar lagi juga mulai mendekati golden cross ya, mulai mendekati golden cross, jadi menurutku akan ada respon lagi nih di hari Senin nanti. Itu ya untuk saham Rust. Kemudian yang ketiga adalah saham MPMX. Ya. Nah, untuk saham MPMX ini sendiri secara tren mulai uptrend ya. Cuma untuk saat ini kalau misalkan ditanya kok area best buy-nya di berapa, teman-teman bisa lihat bahwa MPMX ini selalu nurut dengan garis merah ya, di mana garis merah ini merupakan exponential moving average 50-nya ya. Jadi dia ketika nyentuh garis merah beberapa kali dia akan mantul. Jadi untuk area best buy saranku adalah teman-teman coba nunggu dekat-dekat area garis merah nih. Ya. Gitu. Secara tren masih uptrend juga, sebenarnya sekarang lagi dekat resist. Jadi untuk saat ini sih, aku belum lihat untuk area yang bagus untuk best buy saat ini. Karena risk dan reward-nya masih lebih besar tentunya di reward-nya, gitu. Kalau misalkan dia berhasil breakout, maka potensi selanjutnya adalah dia bisa nutup nih gap yang ada di atas, di sekitar area 1300. Kita ya. Cuma menurutku pribadi masih agak kurang oke ya, karena dia ke swing low akhir juga jauh, berapa persen gitu kan. Jadi risk dan reward-nya masih kurang menarik. Aku sih masih nunggu dia untuk koreksi ke sini nih, ke dekat garis merah. Kemungkinan besar ketika dia koreksi, dia akan mantul lagi naik ke atas. Cuma memang harus agak lebih sabar aja, karena memang ini tipe saham yang memang second liner ya. Jadi akan lebih oke untuk teman-teman bersabar. Gitu. Secara tren sih mulai up, mulai menarik. Dan menurutku bisa dijadikan watchlist juga. Ya, cuma untuk saat ini belum masuk area beli yang tepat karena lagi on resist. Jadi kita tidak akan membuat plannya. Oke. Terakhir ya teman-teman, untuk teman-teman yang memang mau join komunitas eksklusif cuan bareng Koko, kita masih ada slot ya, silahkan. Untuk linknya teman-teman bisa klik langsung di deskripsi di YouTube ya. Minggu ini kita juga berhasil untung lumayan gede dari saham CMP. Ya, ini masuk watchlist kita ketika dia breakout ya. Kita beli di sekitar area 320-an ya, di sekitar area sini kalau nggak salah. Nah, di sini kalau nggak salah. Kita beli di sini. Dan sekarang sudah hit resistant juga. Ya, jadi kita untung kurang lebih hampir 15% lah ya, dikala market yang nggak kemana-mana. Ya, teman-teman yang sudah ikut komunitas kita udah dapat ininya lah, manfaatnya. Kemudian MMIX juga. MMIX juga salah satu saham yang kita ambil ya. Untuk swing juga. Kita ambil di dekat-dekat bawah, dekat-dekat sini kalau nggak salah. Dan kita udah TP. Jadi buat teman-teman yang mau join komunitas eksklusif kita, silakan linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke, paling gitu ya teman-teman terkait Stocky Quest kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa keuntungan yang diperoleh silahkan ada baiknya sedikit untuk disedekahkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Oke, jika teman-teman ingin melakukan request saham lainnya, teman-teman bisa tunggu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita akan membuat story quest. Dan tentunya pasti akan ada saham yang menarik untuk dibahas dan untuk dijadikan watchlist bagi teman-teman semuanya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Salam cuan and see you in the next video guys. Bye-bye.